Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Today we're going to study about chapter 3, announcement. We are going to a wonderful place. Please open page 36, learning material about descriptive text. Descriptive text portrays people, places, things, moments, and theories with enough vivid detail to help the reader create a mental picture of what is being written about. Jadi fungsi dari teks deskriptif adalah untuk menggambarkan ciri-ciri orang, tempat, benda-benda, kejadian, dan teori-teori dengan detail yang cukup untuk membantu pembaca bisa membayangkan tentang apa yang ditulis. The purposes of the descriptive text are describe a special place and explain why it is special, describe the most important person in your life, and describe the animal's habitat in your report. Jadi fungsi dari kalimat teks deskriptif adalah untuk menjelaskan tempat-tempat yang spesial dan menjelaskan kenapa itu spesial, menjelaskan orang yang paling penting dalam hidupmu, dan juga menjelaskan tentang habitat binatang di dalam laporan. Kalimat deskriptif ini juga kalian bisa ketemukan di dalam kalimat bahasa Indonesia. Jadi deskriptif itu kalimat menjelaskan, menggambarkan sesuatu dalam bentuk tulisan. Bahasa yang digunakan, language used in descriptive text are aims to show rather than tell the reader what something or someone is like, relies on precisely chosen vocabulary with carefully chosen adjectives and adverbs, focuses on and concentrates only on the aspects that add something to the main purpose of the description, sensory description, what is heard, seen, smelled, felt, tasted, precise use of adjectives, smiles, metaphors to create images or pictures in the mind. Also strong development of the experience that puts the reader there, focuses on key details, powerful verbs and precise nouns. Jadi bertujuan untuk menunjukkan alih-alih memberitahu. Jadi kalian membuat tulisan itu menggambarkan apa yang ingin kalian jelaskan dalam tulisan yang dengan bahasa yang bisa dimengerti dan juga dengan struktur bahasaan yang tepat. Bergantung pada pemilihan kata kosakata yang sangat jelas dan juga penggunaan pilihan-pilihan kata sifat dan kata benda, dan berfokus dan berkonsentrasi hanya pada aspek untuk menambahkan tujuan dari description itu. Dan juga sensory description itu maksudnya kalian bisa menulis sesuatu tulisan tetapi bisa menimbulkan panca indera kita dalam menggambarkan hal-hal yang kalian tulis dalam descriptive text. Misalnya kalian membuat kalimat menjelaskan tentang makanan Jepang. Lalu kalian jelaskan dengan penggunaan bahasa yang tepat bagaimana caranya supaya orang ini bisa merasakan aroma atau bentukan dari masakan Jepang yang kalian gambarkan dalam bentuk tulisan. Seperti itu. Planning for descriptive text. Perencanaan untuk membuat kalimat descriptive text adalah read quality descriptions to your students and then unpack what makes them effective. Imagine the scene, character, or article that you are describing to get a really well-defined, vivid image in your mind. Brainstorm words that come to mind to describe what you are visualizing. Where appropriate, find the object that you are describing. For example, monarch butterfly, caterpillar, pupa, and study each of its part in order to describe the whole or find pictures online. Use 5 senses. Use online thesaurus to find more expressive options. Select the best for each aspect of your description. Write simple descriptive phrases. Review your writing and add. And have someone else read your description and give you feedback or proofreading. Jadi perencanaan untuk membuat kalimat deskriptif
teks ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, yaitu membaca kualitas dari kalimat yang akan kalian tulis. Jadi kalian perbanyaklah membaca dalam bahasa apapun, karena kita bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris juga bisa. Tapi untuk menambah kosakata kebahasaan dalam membuat kalimat, dalam bahasa Indonesia juga tidak masalah. Lalu membayangkan adegan atau karakter atau artikel yang ingin kalian sampaikan dalam sebuah bentuk tulisan itu seperti apa. Dan juga temukan objeknya yang kalian ingin gambarkan. Lalu menggunakan 5 indera, menggunakan kamus online untuk memiliki kalimat-kalimat atau kata-kata yang lebih kaya dan lebih benar. Lalu pilihlah aspek dari deskripsimu yang paling terbaik itu apa. Lalu mulai menulis, lalu di-review sebelum dibagikan kepada orang untuk dibaca. Jadi inilah tahap-tahapan untuk menulis dalam kalimat deskriptif. Dan ini contoh kalimat deskriptif yang berjudul Jackie Chan. Bapak akan bacakan Jackie Chan ini, kalian dengarkan karena tugas untuk hari ini adalah mendengarkan dan mencari jawabannya sesuai dengan apa yang Bapak ucapkan. So, Jackie Chan is one of my favorite actor. He is a famous actor in the world. He was born on April 7, 1954 in British Hong Kong as Chan Kong Sang. His parents are Charles and Li Chan. Beside actor, he also works as producer, screenwriter, singer, and martial artist. When he was a child, his father immigrated to Canberra, Australia, to work. Then, Chan was sent to the China Drama Academy, an opera school. He trained martial artists and acrobatics. In that school, he became the best student, and then he entered the film industry. He began his career at the age of 5. At the age of 17, he worked as a stuntman in the Bruce Lee films. In 1976, he joined his parents in Canberra, where he briefly attended Dickson College and worked as a construction worker. Chan has a straight and black hair, white skin, round face, slanting eyes, thick eyebrow, and a funny smile. He isn't tall but not short, and he has an ideal body. He is always totally and perfect in a movie that he acts. He usually acts in action and comedy movies. Chan likes football and he supports the Hong Kong national football team, England national football team, and Manchester City. In 1982, Jackie Chan married Joan Lin, a Taiwanese actress, and had 2 children. He can speak Mandarin, English, Korean, Japanese, Spanish, etc. Until now, Chan was acting in many movies like Police Story, Rush Hour, Armor of God, Who Am I?, The Tuxedo, etc., and won several awards in Hong Kong Film Awards, Best Film Professional Spirit Award, MTV Asia Awards, Inspiration Award, MTV Movie Awards, and Golden Horse Awards for Best Actor. Jadi kalimat ini menceritakan tentang perjalanan hidupnya seorang Jackie Chan. Dia adalah aktor yang terkenal di dunia, lahir di tahun 1954 di British Hong Kong. Orang tuanya itu bernama Charles dan Lily Chan. Selain menjadi aktor, dia juga bekerja sebagai produser, penulis naskah, penyanyi, dan seniman bela diri. Lalu di sini juga menceritakan di paragraf ketiga, di paragraf keempat, Chan has a straight and black hair, white skin, round face, lalu ada slanting eyes, thick eyebrow, and a funny smile. Di paragraf keempat menceritakan tentang fisiknya Jackie Chan seperti apa. Lalu ada cerita tentang kehidupan pribadinya, yaitu di mana tahun 1982 dia menikah dan memiliki 2 anak dan mendapatkan
penghargaan di film-filmnya. Jadi inilah contoh dari descriptive text. Jadi apa yang mau ditulis, bagaimana sejarahnya, lalu ceritakan dengan jelas dengan menggunakan kata atau bahasa yang tepat sesuai dengan kosakata bahasa Inggris. Jadi itu. Tugasnya itu tadi, listening test 1 halaman 37. Bapak sudah bacakan tadi jawabannya, karena itu perintahnya adalah dengarkan gurumu lalu jawab jawabannya sesuai apa yang diucapkan. Jadi kalian kerjakan ini di Google Form. Oke, tugasnya itu saja. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.